Yang menyebabkan manusia ini sesat, ya karena mereka beragama tanpa dalil, ikut-ikutan. Apa kata orang ikut, apa kata orang ikut. Ya banyak yang sesat dengan sebab itu. Karena nggak punya pegangan, nggak punya hujjah. Harus tanya dalilnya. Dalilnya pertama Quran, dan harus mengikuti penafsiran, penjelasan para mufassirin, ahli tafsir yang jelas. Dari perkataan Al-Quran ditafsirkan dengan Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in, kemudian dijelaskan dengan penjelasan para tabi'ut tabi'in, baru kemudian dengan bahasa Arab. Ini penjelasan para ulama dalam kita menafsirkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi. Jadi Al-Quran yang pertama ditafsirkan Quran, yang kedua Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi SAW, karena Nabi yang menjelaskan Al-Quran. Kemudian setelah itu Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat. Jadi yang pertama Al-Quran ditafsirkan Quran, yang kedua Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah, yang ketiga Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum, yang keempat Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in. Kemudian baru setelah itu penjelasan bahasa Arab, dan baru penjelasan juga para amatul mujtahidin. Jadi ini harus kita pahami tentang cara kita berdalil. Banyak yang salah dan keliru, yang kemudian sesat karena mereka tidak tahu dalil dan tidak tahu mengambil dalil. Kadang-kadang juga dibawakan hadis. Hadis jelas kita wajib terima kalau memang sahih. Tapi kalau hadis itu dhaif, hadis itu lemah, apalagi hadis itu maudhu, palsu, nggak boleh. Kita tanya, kalau disebutkan dalilnya, ini hadis Nabi mana dalilnya? Mana sanadnya? Maka para ulama menanyakan, mana dalilnya? Imam Abdul Mubarak mengatakan al-isnadu minad din, walau al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu dari agama. Kalau nggak ada sanad, orang berkata seenaknya. Jadi harus ada dalilnya. Siapa yang jujur dan tidak, lihat di mana, di kitab apa adanya. Di Sahih Bukhari, tunjukkan. Di Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan lain, mana dalilnya, sahih atau tidak. Kemudian setelah itu bagaimana penjelasan para ulama dalam syarah-syarah hadis tentang hadis itu, supaya kita beragama ini dengan benar. Kita cari guru yang betul-betul mengajarkan kita dengan dalil, supaya kita nggak sesat.